Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Hari ini kita akan bahas sebuah teori yang cukup liar di kalangan para fans Monsterverse sampai sekarang ini ya. Yang dimana ada sebuah alasan kenapa si Shimo ini menghilang sebelum dia dikalahkan oleh Scar King hingga dia menjadi budaknya di Hollow Earth ya. Ternyata kemungkinan di masa lalu dia adalah makhluk yang untuk mengalahkan King Ghidorah sampai dia terkubur sedalam 2 meter hingga menjadi balok es di benua Antartika. Waduh, apakah ini benar? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, dalam film Godzilla vs Kong The New Empire sudah dijelaskan lebih detail kalau si Titan Shimo ini merupakan Titan tertua di dunia. Bahkan dia adalah penyebab dari munculnya zaman es di planet bumi, sehingga umurnya memang sudah sangat tua untuk Titan versi Shimo ini ya. Dan memang si Shimo ini tentunya udah pernah mengalahkan leluhur Godzilla di masa lalu berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Monarch Corporation dalam relief suku Iwi yang ada di Hollow Earth ya. Dan juga ada sebuah teori yang cukup menarik buat kita bahas ya, yang dimana sepertinya ini ada kaitannya dengan King Ghidorah yang merupakan Titan naga berkepala 3 yang sempat ditemukan oleh Monarch Corporation di film Godzilla King of the Monsters yang menjadi proyek ketiga dari Project Monsterverse ini ya. Nah, di film itu udah menjelaskan kalau si King Ghidorah ini ditemukan oleh Monarch Corporation di benua Antartika, yang dimana ternyata dia terperangkap di dalam sebuah balok es dan terkubur sepanjang 2 meter di dalam benua Antartika. Sampai akhirnya dia dibebaskan oleh Alan Jonah dan juga Dr. Emma Russell sebagai petinggi Monarch Corporation yang ternyata mereka punya misi sendiri ya. Dan akhirnya Emma Russell menggunakan sebuah alat yang bernama Orca, yang dimana alat ini bisa berkomunikasi dengan para Titan dan mereka berusaha untuk mengendalikannya agar supaya mereka bisa menyimbangkan dunia manusia dan juga dunia para Titan. Dan ada sebuah teori yang cukup menarik ya, yang dimana bagaimana jika kalau si King Ghidorah ini ternyata dia udah dikalahkan oleh Titan Shimo sampai akhirnya dia membeku dalam sebuah benua Antartika. Jangan-jangan itu adalah perbuatan dari Shimo yang mungkin dia udah pernah bertemu dengan King Ghidorah jutaan tahun yang lalu ya, sebelum akhirnya dia membeku sampai dia tenggelam dalam sebuah benua Antartika hingga sampai 2 meter dalamnya. Nah, masalahnya kemampuan seperti ini udah kita lihat di film Godzilla vs Kong The New Empire, yang dimana si Shimo ini dapat membekukan semua yang menjadi ancamannya hanya dengan nafas bekunya, yang dimana hal itu bisa membuat tangan Kong ini cedera parah ketika dia menghadapinya di Hollow Earth. Bahkan tangan Kong ini langsung diberikan sebuah gauntlet dari Monarch Corporation agar supaya Kong ini bisa menyembuhkan dirinya dan dia bisa bertarung dengan Godzilla untuk menghadapi Scar King dan juga Titan Shimo sampai ke Rio de Janeiro ya. Jadi kalau aja Kong ini nggak menghindar di pertempuran pertamanya ketika dia menghadapi Scar King dan juga Shimo ini, bisa jadi nasib Kong ini bisa bernasib sama seperti kayak King Ghidorah sampai dia membeku satu tubuh pak. Waduh, tuh ngeri sih. Karena kalau kita lihat ya dalam tempat ini ya, ini kan adalah tempat dari kawasan balok dan juga salju serta es ya, yang dimana ini kemungkinan adalah tempat bagi Titan Shimo sebelum dia tiba di Hollow Earth demi mengalahkan Scar King jutaan tahun yang lalu ya. Well, kalau ini benar, ini bisa menjelaskan semuanya bagaimana Shimo ini bisa menghilang dari peradaban dan juga dia akhirnya menjadi budak bagi Scar King di Hollow Earth sampai dia dibebaskan oleh Kong dan juga Godzilla di final battle-nya kemarin ya. Tapi masalahnya hal ini gak diketahui oleh Monarch Corporation sebelumnya. Karena seperti yang kita tahu ya di film Godzilla King of the Monsters, untuk data mengenai Monster Zero alias King Ghidorah ini menghilang dari sejarah dunia, yang dimana memang keberadaan dari si King Ghidorah ini memang dianggap sangat berbahaya dan juga menjadi ancaman bagi semua Titan dan manusia saat itu. Dan ini memang sesuai dengan sumber aslinya bahwa memang King Ghidorah ini merupakan kaiju yang paling berbahaya di antara semua kaiju yang lainnya. Maka dari itu dia menyebut dirinya sebagai The King of the Monsters sebelum akhirnya gelar itu diberikan oleh Godzilla setelah dia mengalahkan si King Ghidorah ini bersama dengan Mothra.
Tapi untungnya hal ini diketahui oleh suku Iwi dari Hollow Earth, yang dimana memang mereka ini udah mengabarkan hal itu di relief mereka jutaan tahun yang lalu, bagaimana para Titan ini bisa menjadi pengimbang dunia dan juga kehancuran yang ada di alam semesta. Dan kemungkinan di next Project Monsterverse berikutnya, Shimo akan menjadi sekutu bagi Kong dan semua Titan yang ada di Hollow Earth, sehingga mereka akan menjadi pelindung di sana dan menjadi penyimbang dunia Titan dan juga dunia manusia, sama seperti yang dilakukan oleh Godzilla di atas Titan Hollow Earth tersebut. Dan ini menjadi pertanyaan dari semua para fans yang mengikuti Monsterverse ini ya. Apakah si King Ghidorah versi Monsterverse ini dia berasal dari planet lain kah? Well, kalau kita ikuti dari alur tokusatsu Jepangnya ya, memang si King Ghidorah ini merupakan Titan yang berasal dari planet X, yang merupakan planet tempat para Titan ini bertarung satu sama lain, termasuk Godzilla juga pernah bertarung di planet tersebut. Dan hal ini sempat gua bahas di video Titan mengerikan yang wajib hadir di Monsterverse berikutnya, dan video itu bisa kalian cek aja di kolom deskripsi di bawah, oke? Tapi kemungkinan hal ini akan dirubah oleh Monsterverse dan juga dari pihak Warner Bros Discovery, yang dimana alur dari si King Ghidorah ini mungkin dia bukan berasal dari planet lain ya, melainkan mungkin dia berasal dari Hollow Earth ataupun dari Skull Island seperti kayak Kong, atau mungkin dia berasal dari sebuah dimensi yang lebih dalam dari Hollow Earth maybe. Well, kita kurang tahu ya, karena sampai sekarang ini dari pihak sutradara juga dari Warner Bros Discovery, mereka belum kasih tahu dan juga mereka belum klarifikasi mengenai masalah lore ini ya. Tapi ada fans yang menyebutkan kalau si King Ghidorah ini merupakan Titan hasil mutasi dari radiasi nuklir, yang dimana radiasi ini adalah radiasi yang sama seperti yang dialami oleh Godzilla di tahun 1945 karena serangan Hiroshima dan juga Nagasaki ya, seperti itu. Tapi kalau kita cek dalam track recordnya Monsterverse sampai sekarang ini ya, mereka tuh nggak pernah mention soal planet yang ada di luar bumi sebagai planet tempat tinggal para Titan ini ya. Karena sampai sekarang yang mereka highlight itu adalah bahwa mereka ini berasal dari Hollow Earth, atau mungkin mereka berasal dari pulau lain seperti kayak Skull Island ataupun pulau-pulau yang belum dimention ya, atau mungkin mereka berasal dari sebuah dimensi yang lebih dalam dari Hollow Earth ini ya. Jadi well, kemungkinan konsep Monsterverse ini akan lebih berbeda daripada versi tokusatsu Jepangnya ya, karena memang yang gua tahu pasar Amerika itu nggak seperti kayak pasar Jepang yang lebih mementingkan lore tokusatsu ketimbang yang lebih banyak action seperti ini ya. Jadi well, kemungkinan hal itu akan dirubah total oleh pihak Warner Bros dan juga untuk lore Monsterverse ini ya, seperti itu. So, gimana pendapat kalian? Tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Karena kalau soal Monsterverse ini, gua udah lihat ya, banyak banget dari kalian yang udah kasih argumen yang unik dan juga udah gua baca semua komen-komen dari kalian. Bahkan banyak banget dari kalian itu udah kasih tanggapan yang begitu menarik, dan bahkan gua kasih love dan juga komentar ya buat kita bahas di video-video soal Monsterverse ini. Dan jujur gua sangat suka banget dari kalian yang udah kasih komen yang unik dan juga memberikan sebuah teori yang cukup liar untuk next project Monsterverse berikutnya, oke? So, thank you banget buat kalian yang udah komen, dan next yang kita akan bahas Monsterverse lebih sering ya di channel ini ya, oke? Oke, itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video menarik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Busur Official. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!